Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam sahabatku dimanapun kalian berada. Sahabat ya, di malam ini saya dengan Aji Saka dengan Habib, saya akan melihat Kang Fajar sahabat. Karena tadi dia sesudah berselawatan dia langsung sakit sahabat ya. Saya belum melihat ya, cuman tadi itu istrinya ngasih tahu bahwa Kang Fajar katanya sakit sahabatnya, ada di dalam sahabatnya. Dan saya di malam ini saya akan melihat kondisi di mana Kang Fajar di malam ini. Tapi sebelum kita melangkah, sebelum kita masuk sahabat ya, alangkah baiknya kita berselawat dulu sahabat ya, biar semua mendapatkan syafaatnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo Aji Saka kita berselawat ya, ya Bib ya. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selawat tobatan nasuha ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi sidana ilman nafi'a wa wafiqna amalan maqbula wahab lana rizqan wasi'a watub alaina taubatan nasuha watub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi sidana ilman nafi'a wa wafiqna amalan maqbula wahab lana rizqan wasi'a watub alaina taubatan nasuha watub alaina taubatan nasuha. Alhamdulillah, yang mendengarkan selawat ini juga yang membaca, mudah-mudahan semua mendapatkan syafaatnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabatku, saudaraku, dimanapun kalian berada, saya nggak bosan-bosan untuk mendoakan sampean dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan
selalu diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, diberikan rezeki yang banyak, dikabulkan segala hajat-hajatnya. Yang lagi sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Karena di malam ini sahabat ya, saya mau melihat Kang Fajar. Tiba-tiba tadi setelah berselawat dia langsung sakit parah sahabat, panas badannya katanya istrinya loh. Karena saya belum melihat istrinya yang nelpon. Mas Ferry tengok itu, lihat itu ya Kang Fajar sekarang katanya sakit sahabat. Nah, saya akan bertanya dulu kepada Habib. Karena yang paling dekat dengan Kang Fajar ini Habib. Bib, gimana? Ini ceritanya gimana kok sampai Kang Fajar seperti itu, Bib? Sakit mendadak gimana? Pak ini. Ya memang ada. Oh ya, terus gimana? Memang dia sekarang ini dalam kondisi sakit kembali. Setelah dia sholawat tadi itu, tiba-tiba beliau sakit kembali. Nah, banyak yang kenapa kok, apakah beliau ini sembuh atau apa kok ikut sholawat? Jadi yang sebenarnya itu semua berkat sholawat, kuasa sholawat, kekuatan sholawat. Dia tiba-tiba langsung ke depan mengikuti sholawat. Entah itu dalam kondisi sadar, kesadaran dia atau bagaimana, atau ada yang mendorong dari hati dia. Nah, saat setelah selesai dengan acara sholawat itu semua, dia sakit kembali. Sakit kembali. Iya. Istilahnya sampai badannya pun panas. Jadi tidak seperti semula. Kalau kemarin kan cuma sekedar lupa ingatan, badan tidak terlalu kan. Tapi ini sangat panas badannya. Entah itu kekuatan apa lagi, apakah dengan kekuatan, apakah sakit apalagi kita belum tahu. Yang panas gitu. Kalau lupa ingatan kan dari kemarin-kemarin itu sudah berapa hari lah. Dia sampai lupa ingatan, sampai dengan keluarganya pun dia lupa, dengan istrinya lupa, dengan anaknya lupa semua. Ya. Tapi yang lebih dahsyat lagi nih yang sekarang ini panas, ditambah lagi badan panas. Itu. Oh begitu ya. Karena gini, Bib, saya itu menjaga berjedup sudah lama, Bib. Dan saya banyak menjaga berjedup sekitaran 5 orang. Saya menjaga berjedup termasuk Haji Saka sudah 2 kali. Termasuk ada lagi di pondoknya Gus Idris saya pernah menjaga berjedup sahabat ya. Dan menjedup sekarang ini ya, Kang Fajar ini kayaknya aneh, Bib ya. Karena menjedup itu memang ada tingkatannya, Bib. Ada tingkatannya, maksudnya itu ya tingkat-tingkatnya itu saya belum paham gitu, Bib ya. Kenapa seperti ini loh? Tadi itu ya sebelum selawatan kayaknya apa? Kang Fajar itu langsung mengambil baju, langsung apa ya berselawatan. Setelah berselawatan itu langsung sakit. Jadi situlah saya tak paham dengan Kang Fajar ini. Kalau menurut Haji Saka gimana Haji Saka? Coba Haji Saka, barangkali ada solusi dari Haji Saka. Ya, alhamdulillah. Terima kasih para sahabat-sahabat yang sudah menyaksikan dan menonton tayangan ini. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas Allah berikan kita kesempatan untuk menghirup udara di malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan panjang umur. Seputar tentang keadaan Kang Fajar, saya juga kurang paham juga. Seperti Mas Ferry juga katakan, seperti Habib juga katakan, ya mungkin seperti itulah. Seorang menjedup ini tidak bisa diprediksi, tidak bisa disangka-sangka. Kalau memang dia mau sembuh atas izin Allah Subhanahu wa taala, mungkin karena kekuatan kata Habib barusan, kekuatan dari setiap rutinan setiap bulan ya, setiap bulan pas hari Jumat Legi ya, dia sudah mungkin sadar mengikuti sholawat itu. Setelah habis sholawat dia kembali seperti itu lagi. Siapa tahu, kita nggak tahu, wallahu alam. Dan juga kalau soal panasnya itu mungkin dalam kondisi daya tahan tubuhnya ya tidak memungkinkan seperti itu. Menurut kita positif aja, ambil positifnya aja, mungkin seperti itu aja. Karena kalau memang panasnya terlalu tinggi ya mungkin di balik itu kita harus
mencari solusi, karena kita juga punya madu dan juga punya stambul dan juga punya liontin-liontin lainnya. Kita gunakanlah itu seperti itu agar kita itu tidak menyia-nyiakan. Siapa tahu dengan menggunakan madu pasak bumi akan menimbulkan keredahan dari panasnya itu. Solusi saya seperti itu aja lah. Ya, kalau menurut saya begini Haji Saka. Kalau memang saya kan belum melihat ini ya, belum melihat Kang Fajar kondisinya seperti apa. Cuman saya tadi itu ditelepon sama istrinya bahwa Kang Fajar katanya sakit, panas tinggi. Jadi begini, kalau menurut saya, kalau memang Kang Fajar ini sekarang belum ingat siapa saya, sampai berarti dia masih begitu. Iya. Ya kan? Tapi kan menimbulkan tadi itu para sahabat-sahabat juga banyak yang bilang alhamdulillah sudah sembuh. Tapi kita tidak tahu lagi setelah kita sudah selawatan, Kang Fajar sudah selawatan kembali seperti apa. Makanya dia panas tidak sadarkan diri sekarang ini, dalam kondisi tidak sadarkan diri sekarang ini. Setelah habis selawatan dia masuk, langsung dia tidak sadarkan diri. Apakah ntar nantinya setelah sadar seperti apa tidak tahu. Iya, betul. Mungkin dampaknya panasnya itu dampaknya mungkin dia keadaan apa tidak tahu. Kita tidak tahu, semua kita tidak tahu. Jadi jalan pintasnya menurut aku itu kita punya madu, ya udah solusi kita dengan madu aja. Ya, begini Haji Saka, saya belum tahu ini. Ya. Mari kita masuk aja. Ya, gimana? Masuk aja ya. Oke, siap. Nah, coba ya. Oke. Yuk, Bibi. Allah Akbar. Karena di sini tuh yang lebih dekat dari Kang Fajar Habib. Ayo, Iya. Tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo berarti. Subhanallah. Assalamualaikum. Ya Allah. Kok gelap ya? Lu ada orang nih. Subhanallah. Masya Allah, belum. Alhamdulillah. Kapan datangnya ini? Assalamualaikum Mbak Ibu Sekilan. Subhanallah. Subhanallah. Kok ada balbu sekilan di sini? Ya Allah ya Rabb. Ada lembu sembilan itu maksudnya gimana? Ya Allah ya Rabb. Ya ini semua Allah yang mengatur segalanya. Ya. Jadi yang mengatur semua ini Allah. Bagaimana kok tiba-tiba dengan adanya Mbak Lembu, setelah selawat Kang Fajar tiba-tiba kembali lagi sakit sampai memanas badannya panas. Itu semua kehendak Allah. Bahkan sampai lupa ingatan juga sekarang seperti semula istilahnya, seperti awal. Bahkan banyak orang yang tadi mungkin Anda tahu yang komen masalah sholawatan kok ikut apa tersebut sebetulnya ya itu semua dengan kekuatan sholawat. Sampai beliau ini mengikuti sholawat semuanya. Coba kalian lihat badannya itu sekarang. Beliau ini panas. Sangat tinggi sekali. Subhanallah. Ini sudah mana? Padahal ini sudah katanya sudah diminum madu ya. Gimana? Apa gini Haji Saka? Ini apa sudah diminum madu? Nah, kita tidak tahu juga karena kita tidak berani masuk selain hati. Tadi sepertinya dikasih cuma sedikit ya, karena udah saya pesan untuk sama istrinya, sama keluarganya untuk diberi madu, entah itu diberi sedikit atau cukupnya, seperti biasanya sesendok dengan air panas atau apa kita belum tahu. Jadi kalau mungkin mau diberi lagi bisa, insya Allah saya ambilkan madunya untuk diminum kembali. Mudah-mudahan dengan botol madu ini bisa kembali pulih dari panasnya. Dan saya juga ingin bertanya kepada Mbak Lembu Sembilan, apa penyebab dari panasnya Kang Fajar juga para sahabat-sahabat juga di sana sudah mulai senang, tadi
sembuh. Ternyata di sini dalam keadaan di luar pemikiran kita, Kang Fajar dalam keadaan panas. Kita harus bertanya kenapa Balembu Sembilan juga mendampingi Kang Fajar. Seperti itu. Tadi kejadian ini adalah tahap-tahap yang harus dilewati oleh Kang Fajar untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Amin. Harus melewati ujian-ujian. Subhanallah. Jadi setiap kekasih Allah akan mendapatkan ujian-ujiannya sendiri. Kalau ingin Fajar ini bisa sembuh lahir dan batinnya, harus dilakukan ritual tapa pendem. Subhanallah, alhamdulillah. Tidak ada cara lainkah Balembu Sembilan selain itu, karena sangat berbahaya tapa pendem itu. Saya lihat jarang orang melakukannya. Itu. Tapa pendem mempunyai arti bahwasanya menyerahkan segala urusan duniawi, meletakkannya di luar hati kita. Jadi tapa pendem membuat orang menjadi lebih dekat dengan Tuhannya dan tidak memikirkan tentang duniawi. Subhanallah. Jadi, Lalu dengan sekarang ini menurut kita ya, untuk tabat pendem itu saya rasa belum bisa. Sebab beliau ini kan dalam kondisi panas badannya ini sekarang. Iya kan? Untuk dimulai dengan toko pendem itu hari apa dan harus bagaimana syarat-syarat ketentuannya, Balembu Sembilan? Secepatnya lakukanlah tapa pendem. Dari saya pernah tahu itu toko pendem sangat berbahaya. Bisa-bisa kehilangan nyawanya, Mas Ferry. tapi kita yakin Haji Saka, karena ini perintah dari Balembu Sembilan. Insya Allah ini jalan solusi untuk penyembuhan Kang Fajar. Iya, tapi sebagai manusiawi, tidak naruh kita itu manusiawi. Kita tuh khawatir tuh pasti ada. Iya pasti saya yakin juga. Ya. Saya tahu itu tapa pendem itu kan memang sangat berbahaya. Iya, dipendam hidup-hidup, Mas Ferry. Nggih, saya paham. Jadi intinya ini Kang Fajar ini harus dikubur hidup-hidup. Iya. Dikubur hidup-hidup. Ya, paham. Itu. Karena kita tahu kalau dikubur hidup-hidup itu manusia mana yang bisa bernapas di situ, kecuali dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bismillah aja Saka. Ya. Kita ikutin arahan dari Balembu Sembilan. Iya. Mohon maaf Balembu Sembilan. Kalau memang ada cara lain, bolehkah saya mohon dengan cara lain? Tidak ada cara lain. Biarlah alam semesta dan Gusti Allah yang menentukan nasib Kang Fajar. Apakah dia masih berguna dan bermanfaat kepada makhluk-makhluknya,
Gusti Allah Amin, amin. ataupun tidak manfaat. Jika Kang Fajar masih dibutuhkan dan bermanfaat bagi makhluk-makhluknya Allah, maka dia akan selamat dan akan lulus melewati ujian tapa pendem. Tapi jika dia sudah tidak manfaat untuk orang banyak, biarlah terpendam selamanya oleh bumi dan alam semesta. Masya Allah, ya Allah. Itu risikonya itu. Tapi untuk resiko ini ya yang saya pertimbangkan, insya Allah kita doa bersama ya saat melakukan tapa pendem itu, karena saya yakinnya lagi Kang Fajar saat masih hidup dirinya itu selalu mengatakan bahwa dia tidak ingat semuanya, hanya yang dia ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukannya Haji Saka pernah dengar, saya hanya ingat kepada Allah, kata dia. Jadi kita insya Allah kita lakukan dengan kita bersalawat. Mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala Kang Fajar bisa pulih seperti semula. Ya. Jadi gini Haji Saka, tadi sampean sudah bertanya kepada Bahlul Muskilan kapan waktunya secepatnya. Iya, secepatnya. Ya udah, kalau gitu Bahlul Muskilan saya ikhlaskan kalau memang nantinya Kang Fajar berguna untuk umat, untuk para sahabat-sahabat di luar sana, masih diberi kesempatan menghirup udara, berumur panjang, pasti dia pasti akan lulus dengan toko pendem itu. Tapi kalau memang sebaliknya itu di luar pemikiran kita harus mengikhlaskan kepergian Kang Fajar. Itu ada dua, hidup ataupun mati. Itu aja mas dari toko pendem itu. Terima kasih Bahlul Muskilan atas kedatangannya juga untuk memberi petuah kepada kami, memberitahu tentang keadaan Kang Fajar. Kalau memang di saat toko pendem itu akan sembuh, pastinya akan sembuh. Amin, amin. Tapi kalau dia kuat tidak kuat, dia akan kehilangan Kang Fajar, sosok Kang Fajar yang kita cintai. Ya, seperti itu. Saya yakin Haji Saka, saya yakin apa yang diarahkan Bahlul Muskilan itu jalan yang paling terbaik. Ya. Nah, sebelum kita pergi dari sini, mari kita berselawat dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amutu wa ahya ala hubbikum wa ladaikum wa bikum wa ruhi raja'u bikum wa asni wa qasdi ilaikum dawam wa rahatu ruhi raja'u bikum wa asni wa qasdi ilaikum dawam amutu wa ahya ala hubbikum wa dhulli ladaikum wa izzi bikum
rabbikum wa asmi wa qasti ilaikum dawab warahatuhi roja'u rabbikum wa asmi wa qasti ilaikum dawam. Alhamdulillah. Jadi begini Haji Saka. Jadi di saat ini berarti Kang Fajar ini masih hidup. Masih hidup. Tetapi kita tidak tahu lagi. Mudah-mudahan dia juga sudah sadar. Tapi kita tidak bisa memastikan karena ini harus dipastikan dengan tokoh pendem itu. Seperti itu Mas Bari. Ya. Harus secepatnya sesuai arahan dari Malembu Sekilan, secepatnya kita tokoh pendem melaksanakan ritual itu. Kalau memang Kang Fajar selesai dengan hidupnya, bisa saat itu juga. Kalau tidak selesai dengan hidupnya, bisa saat itu juga. Gitu. Ya, untuk sahabat-sahabatku yang menonton di sini, sahabat ya, ini ada arahan, ada perintah dari Malembu Sekilan bahwa Kang Fajar ini disuruh apa? Tokoh pendem, sahabat. Tentunya ini sangat berbahaya, sahabat ya, sangat berbahaya sekali. Saya minta doanya kepada panjenengan dimanapun kalian berada dengan prosesnya tokoh pendem Kang Fajar ini mudah-mudahan diberikan kelancaran, diberikan keselamatan ya Haji Sakaya. Karena untuk orang-orang yang terpilih yang bisa 1001 orang yang bisa melakukan itu. Banyak tokoh-tokoh pendem selain tokoh pendem ini yang paling berbahaya yang memakan nyawa karena dikubur hidup-hidup. Itu. Tidak semua spiritual bisa melakukan ini. Hanya saya tahu itu ada 2. Itu. Saya lihat ya kita begini Haji Saka dengan Habib ya, kita memperbanyak berdoa sebelum Kang Fajar ini ya melakukan tokoh pendem ini. Kita harus berselawat dan kita harus berdoa minta kepada Allah supaya Kang Fajar ini diselamatkan. Ya, kita berdoa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang bisa menentukan nasib hambanya, nasib manusia di muka bumi ini. Kita sesuai dari petunjuk dari Malembu Sekilan. Malembu Sekilan itu bukan orang biasa. Dia pasti mengatakan itu semua pasti lewat isyarat, lewat tirakatnya, lewat pertapaannya. Tidak sembarangan orang melakoni tokoh pendem itu. Hanya orang yang dipilih, terpilih yang bisa melakoni itu. Udah, gimana Mas Bari? Kalau gitu kita pamit aja sama pamit aja. Ya, kita pamit sama Malembu Sekilan. Ya, mudah-mudahan Kang Fajar bisa cepat panas. Saya juga bisa turun berkat meminum madu pasak bumi seperti itu. Karena punyanya kita cuma madu dan garam. Istilah lainnya juga. Insya Allah sudah meminum madu. Katanya tadi habis pulang dari sholawatan panas sekali. Tapi setelah diminumin madu ya agak mendingan. Mungkin setetes 2 tetes harus dimasukin madu. Karena dalam keadaan nggak sadar. Itu seperti itu. Monggo Mas Bari. Ya sahabat ya, tak ada lagi yang saya minta kepada sampean semua sahabat ya. Dalam prosesnya tokoh pendem Kang Fajar ini, saya minta doa kepada pencinta saya Mas Ferry Official, pencinta Kang Fajar Official, tolong didoain sahabat ya. Mudah-mudahan dengan proses tokoh pendem Kang Fajar ini diberikan kelancaran, diberikan keselamatan. Amin amin ya rabbal alamin. Alangkah baiknya kita pamit aja sama. Saya mundur pamit dulu Bang. Mohon pamit. Ya. Doanya mudah-mudahan kabarnya bisa kembali seperti semula. Amin. Mohon pamit. Malembu Sekilan. Assalamualaikum. Ya udah, saya masih di sini jaga atau gimana nih? Menjaga ini. Habib. Malam. Kita keluar aja. Keluar aja.